Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini agar kita tetap sehat sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita, aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, mari kita sekarang memulai pembelajaran. Materi yang kita pelajari untuk hari ini adalah bela negara dalam konteks NKRI. Mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Ikuti arahan dari Ibu Anda. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama mempelajari pengertian bela negara dalam konteks NKRI. Yang pertama, tentu saja kita harus dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk usaha bela negara. Dalam hal ini memiliki tujuan, yaitu menyebutkan ketentuan dasar hukum upaya bela negara. Kemudian menyebutkan 5 unsur dasar bela negara. Selanjutnya menyebutkan bentuk-bentuk upaya bela negara. Menjelaskan tugas TNI dan Polri dalam usaha bela negara. Menjelaskan pengertian ancaman dan mengklasifikasikan macam-macam ancaman. Selanjutnya kita harus dapat mengetahui apa itu bela negara. Pengertiannya adalah upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dan kalian harus dapat memahami apakah yang dimaksud dengan negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara. Ketentuan dasar hukum upaya bela negara. Kalian harus bisa memahami ya nak ya. Dalam hal ini ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. Selanjutnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini ada 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, bagaimana bentuk penyelenggaraan upaya bela negara itu? Di sini bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, serta pengabdian sesuai profesi. Dalam hal ini termaktub dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara itu sendiri melalui pendidikan kewarganegaraan. Mengapa harus begitu? Karena pendidikan kewarganegaraan ini sebagai wahana untuk membina kesadaran peserta didik
ikut serta dalam pembelajaran negara. Bela negara sendiri dapat melalui pelatihan dasar kemiliteran, sehingga diharapkan adanya resimen mahasiswa yang memiliki pemahaman dasar kemiliteran dan bisa didaya gunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Adapun bela negara, pengabdiannya sebagai prajurit TNI dan Polri. Dalam hal ini adalah tugas TNI yang melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Sedangkan tugas Polri adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan bela negara, pengabdiannya bisa disesuaikan dengan profesi masing-masing. Pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam atau bencana lainnya. Kemudian wujud bela negara ini diwujudkan di dalam penyelenggaraan pertahanan negara pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan negara itu sendiri adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kemudian bagaimana pelaksanaan pertahanan negara itu sendiri? Di sini adalah suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Nah, ancaman itu apa artinya? Yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan ancaman. Ancaman itu bentuknya ada dua. Yang pertama adalah ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer yaitu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan menurut sifatnya, ancaman ini secara tradisional dan non-tradisional. Secara tradisional yaitu ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ancaman non-tradisional yaitu ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara berupa aksi teror, perampokan, dan pembajakan, serta penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika, dan obat-obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan alam. Contoh ancaman militer di sini ada agresi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Lalu bagaimana kita berpartisipasi dalam usaha bela negara di lingkungan kita? Kita bisa melakukannya lewat Siskamling atau kita ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. Ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik komunal, atau
menjaga keamanan rakyat dengan dengan terjalin organisasi menjadi KAMRA, yaitu partisipasi rakyat langsung di bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian bisa melalui perlawanan rakyat, yaitu WANRA, yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Sedangkan yang terakhir bisa melalui pertahanan sipil atau Hansip, yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat yang dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan yang luar biasa. Demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas dengan menarik kesimpulan dari materi yang telah Bu Andam sampaikan. Kerjakan pada folio bergaris, bisa kalian sampaikan, bisa kalian share, kirim lewat soft copy atau melalui pengumpulan di sekolah nantinya. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat meskipun kita masih dalam masa pandemi ini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.